Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua di akhir tahun. Ini tinggal kita seperti countdown ya menuju akhir tahun. Tinggal dalam nggak sampai sepekan lagi kita akan sampai di akhir tahun. Dan ini waktunya kita untuk mulai sebenarnya banyak orang yang merayakan ya kalau pergantian ulang tahun itu. Tapi sebenarnya mesti kita mulai merenung-renung gitu. Tapi sambil merenung kita ajak Anda untuk berbincang dalam program Off the Record. Seperti biasa kami temani, saya Hersumono Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai teman-teman semua. Yes, oke. Mbak Agi seperti saya sebutkan tadi, memang waktunya mestinya lebih merenung kita ya. Termasuk juga seperti ulang tahun ya, ulang tahun segala macam itu kan berarti kontrak usia seperti itu udah habis. Saya juga kadang-kadang heran, orang kok malah celebrate gitu ya ulang tahun. Bukan satu ulang tahun tuh kontrak makin habis. Kita tuh makin tua, pasti kalau makin tua itu artinya kan juga kesehatan dan sebagainya juga mulai berkurang gitu ya. Oke. Tapi apakah akhir tahun ini kita ngajak Anda mengajak merenung atau kita masih ngomongin hot news atau isu-isu yang masih banyak dibicarakan dan terutama tentu saja para netizen karena sekarang ini sebenarnya kalau kita melihat kenapa kita lebih banyak merujuk pada netizen ya sebenarnya kita ingin melihat apa sebenarnya mood publik sebenarnya yang menjadi mood publik itu seperti apa ya karena mood publik itu sebenarnya menentukan bagaimana sih kondisi negara kita apakah baik-baik saja apakah negara kita ini sudah maju atau seperti apa itu kita bisa mendeteksinya sebenarnya sekarang dari netizen sama seperti dulu kalau dulu kita selalu melihatnya media ya makanya dulu setiap kementerian setiap lembaga-lembaga pemerintah itu punya media monitoring ya Mbak Agi ya. Betul. Nah, kalau sekarang kelihatannya udah beda ya karena memang ditentukan oleh media sosial dan termasuk juga sekarang tim komunikasinya itu banyak menggunakan para influencer kelihatannya ya banyak yang bahkan seperti itu ya. Betul sekali, Mas Erso. Ini bahkan saat ini sedang heboh-hebohnya. Hmm. Ada sebuah influencer atau Seorang seleb. influencer dong, bukan sebuah dong. Dia emang balang Ya, gitu oh ya. ya maaf. Seorang Eh, influencer iya. gitu yang dia ini juga selebgram, selebriti Mm, Instagram gitu disebutnya sebagai selebgram. mm. Ini yang diangkat sebagai tim kreatifnya Kementerian Pertahanan. Oh, keren dong tuh. Jabatan tuh prestisius Keren. banget tuh. Hah? Keren Mas Hersu. Aja. Saya membayangkan influencer ini mungkin kan influencer macam-macam ya. Ada influencer bidang kesehatan, ada. Mm, Dan yang melakoni itu kebanyakan adalah para dokter. Dan mm. saya menjadi follower dari beberapa orang dokter di antaranya. Jadi ada pula influencer di bidang lingkungan hidup. Mereka ini kerja untuk individual atau untuk pemerintah? Kalau yang kesehatan tentu saja dia sambil dia tidak kerja buat pemerintah, tapi dia sesuai dengan penugasannya. Ada yang dia ASN, tapi sambil kerja dia membuat konten, begitu Mas Ersu. Dan juga kadang kontennya ini misalnya konten tentang anak-anak, bayi, balita, wajahnya dengan wajahnya diburamkan, kemudian dia memberikan nasihat, begitu ya, kepada orang tuanya tentang sesuatu yang seharusnya dimengerti oleh Oh, orang tapi tua, oleh ya. masyarakat. Tapi mereka ini Misalnya expert seperti itu. ya. Expert ya Mereka mereka ini ini. expert sesuai dengan Expert. pendidikannya dan Oke. mereka juga Hmm. kita percaya karena mereka sendiri juga menekuni bidang itu dengan sangat apa ya masif, detail begitu ya. Hmm. Hmm. Karena misalnya mereka kalaupun dokter mereka sudah dokter spesialis, terus Oke. kemudian juga menangani berbagai kasus. Hmm. Begitu Hmm. juga para artis yang mereka aktivis di bidang lingkungan seperti itu. Mereka juga mereka terjun Mas Ersu di luar keartisannya mereka ini terjun ke lapang, mereka ikut ke ada kelompok-kelompok aktivis lingkungan dan Ada ya sebagainya begitu. kelompok-kelompok semacam itu di artis ya. Ada dan banyak juga yang kemudian soal-soal apa ya, soal moral, soal anti bullying apa Iya, dan ya. sebagainya lah. Tapi itu biasanya Nah, artis yang cukup serius ya, yang biasanya yang kayak gitu-gitu ya. ya, Dalam artian betul artis dan yang masih mikir. Nah, kan gitu ya masih biasa. mikir dan memiliki kompetensi, kapabilitas begitu ya. Mereka juga mau mengeluarkan uang untuk itu, memberikan donasi misalnya. Dan dari latar belakang pendidikannya itu bisa kelihatan juga bahwa dia memiliki pendidikan lah setidaknya. Walaupun tidak selalu misalnya kesehatan dia aktivis ikut apa namanya
ini tentang vaksin misalnya Mas Hersum, memasyarakatkan pentingnya vaksin kepada para bayi. Belum tentu dia seorang dokter, tapi dia concern terhadap kesehatan itu, dan kalau melihat latar belakangnya ya memiliki pendidikan begitu ya, dia well educated begitulah. Nah, ini yang viral saat ini adalah nama Ayu Aulia. Ini seorang selebgram, influencer dianggapnya ya, dengan pengikut sekitar 880.000 Oh, gede dong. follower. Gede nggak itu? Hitungannya gede Besar. nggak? Besar ini ya? Hitungannya lumayan besar Mas Lumayan Ersu, besar, ya. oke. Walaupun tidak sampai jutaan gitu ya, tapi lumayan besar untuk seorang Ya, ya. selebgram yang kita tahu dia hanya berkecimpung begitu menjadi model, menjadi DJ, jadi ini posisinya adalah pekerjaannya dia pernah menjadi model majalah lelaki dewasa. Jadi kita tahulah kalau ada Apa sih nama medianya kalau yang kayak Playboy gitu ya? seperti Playboy begitu. Ini namanya Maxim ya, Maxim Indonesia. Karena Maxim ini asalnya dari Inggris dan kemudian menyebar di setiap negara, misalnya Maxim India, Maxim Indonesia oke. gitu ya. Masih ada ya Iya, media-media semacam ini ya? Masih laku ya, Mbak? Kalau dulu dalam bentuk cetak ya Mas Hersu, ini kan magazine ya, ini majalah begitu. Tapi sekarang ya sudah tidak. Sekarang ini biasanya sudah dalam bentuk digital. Maxim India misalnya oplahnya itu cukup besar ya, tapi karena penduduknya juga besar. Tapi di sana sekarang sudah nggak ada yang versi cetaknya, sekarang sudah digital. Saya rasa karena saya tidak pernah memiliki majalah itu, saya tidak tahu apakah masih ada versi cetaknya di Indonesia. Tapi kalau versi digitalnya itu biasanya masih hidup gitu. Oke. Nah, ini Ayu Aulia ini adalah salah satu model yang pernah menjadi model di majalah dewasa tersebut, dan kita tahu kalau seseorang pernah menjadi model. Saya pernah inget ini kan belum lama ini yang ribut-ribut soal Ridwan Kamil bukan? Iya betul. Oke. Iya. Kilas pasti Mas Ersu tahu lah ini sosoknya. Iya, dia yang nggak ngikutin banget kasusnya, tapi saya tahu pernah ini karena menyangkut tokoh politik ya, menyangkut Ridwan Kamil ya, pada waktu itu rame banget ya. Betul, rame banget, dan ya sekitar 1 tahun belakangan ya rame ya, mungkin ya 2 tahunan lah begitu menjelang ada pemilihan di Jakarta dan sebagainya, dan sesudah pemilihan Jakarta sampai sekarang masih bergulir ya. Jakarta maksudnya. Kasusnya kalau Ridwan Kamil itu kan dengan Lisa Mariananya itu masih sekarang kan masih bergulir di ranah hukum. Masih bergulir sampai dengan sekarang di ranah pengadilan. Begitu juga selain kasus yang Lisa Mariana, yaitu Will ya kita sebutnya, selain selingkuhan juga wanita idaman lain dari Ridwan Kamil ini begitu ya, yang ketika itu menuntut karena dia merasa hamil dengan Ridwan Kamil, tapi kan sudah dibuktikan dengan DNA dan hasilnya negatif begitu. Tapi selain kasus tersebut, sekarang kan yang dikasuskan malah justru Lisa Mariana ini digugat gitu ya, dituntut melakukan pencemaran nama baik dan sebagainya. Tapi selain itu Lisa ini diperiksa juga untuk kasus dugaan korupsinya Ridwan Kamil untuk Bank BCP. Lisa atau Ayu Aulianya yang diperiksa? Lisa. Oke. Enggak, tapi kita fokus ke Ayunya ya, berarti kita harus kembali ke Ayu. Iya, betul. Iya, tapi ini satu lingkaran ya Mas Yesu, ini satu circle ini. Ya. Satu circle, masuk dalam satu circle. Sekarang juga muncul lagi nama seorang wanita, Aura Kasih, ini penyanyi ya, penyanyi seksi yang memang juga namanya beredar di mana-mana begitu. Yang kita tahu juga sebetulnya, tapi kita nggak usah sebutkan di sini. Itu KPK, saya baca juga itu KPK ada kemungkinan akan memeriksa. Iya, kata KPK, saya bilang, setahu saya Pak Ridwan Kamil nggak seperti itu gitu ya, kok jadi seperti itu ya, jadi saya kaget-kaget juga. Iya, saya rasa kalau KPK Mas Ersu, yang kita ketahui KPK ketika kita masih meliput dan sebagainya, dia tidak mungkin akan memeriksa kalau dia tidak memiliki data soal aliran dana. Ini kan hubungannya dia meminta data dari PPATK kan Mas Ersu. Iya, dan katanya nggak satu perempuan ya ini ya, bukan hanya satu perempuan ya Mbak Agi ya. Iya, tidak hanya satu perempuan, bahkan belakangan kita sepertinya masuk ke ranah gosip ya teman-teman, mohon maaf, tapi ini bukan bagian dari remeh-temeh politik itu sendiri begitu. Dan hal-hal seperti ini dapat mempengaruhi berbagai kebijakan, dapat membuat orang yang tidak korupsi menjadi korupsi begitu, walaupun kita tidak bisa menyalahkan si wanita ya, ini memang sudah ada watak korupsinya misalnya seperti itu. Orang yang ini kan menyangkut kebohongan, terus integritas dan sebagainya. Dan Ridwan Kamil kita tahu sudah 29 tahun menikah dan
Ya silahkan baca sendiri akun Instagramnya karena dia Ya, baru ya, ya. saja Tapi ya mengunggah Ridwan Kamil permintaan ya. maafnya. Tapi Ridwan Kamil ini sebenarnya dari periksanya cukup lama ya Mbak Agi ya. Sampai sekarang saya nggak tahu statusnya apa. Sudah tersangka atau belum Ridwan Kamil ini? Belum ya, belum belum kayak Yakul Kayaknya Kolil Kumas belum ya. tersangka ya Mas Belum ya. Ersu. Kayaknya belum tersangka. Tapi kalau melihat berbagai, coba teman-teman bantu kami ya untuk melihat kembali status Ridwan Kamil ini. Hmm. Tapi kalau melihat berbagai barangnya dia yang sudah disita begitu, Iya. Hmm. seharusnya gitu kan ini sudah mungkin setengah tahun lebih loh. Sekitar bulan April bulan Mei ya itu kita sudah pernah Ya, mengkontenkan itu juga. ya, ya. Ya, jadi seperti yang kita ketahui, Mas Hersu, saat kita dulu masih meliput di lapangan juga ya, KPK sebetulnya kalau dia memanggil sebagai saksi atau bahkan sudah menjadi tersangka gitu, atau sebuah circle itu dipanggil, tentunya dia sudah memiliki berbagai barang bukti. Hmm. Jadi yang kita ketahui biasanya kalau masalah korupsi salah satunya itu adalah transaksi, transfer antar bank dan sebagainya. Makanya Lisa Mariana juga kemarin sempat diperiksa oleh KPK itu dalam hal dia menerima transfer dari Ridwan Kamil secara rutin dan Lisa juga mengakui itu. Jadi ketika transfer itu berhenti, Lisa kemudian protes gitu ya, marah. Nah, ini yang kemudian akan diselidiki juga terhadap Aura Kasih. Nah, kalau Aura Kasih ini kemudian akan diperiksa, KPK menyatakan demikian gitu, ada kemungkinan akan diperiksa ya tentunya hubungannya di Komisi Anti Korupsi gitu. Artinya berhubungan dengan korupsi juga, berhubungan dengan transfer-transfer itu sendiri begitu. Nah, sudah seperti kata Mas Heru sudah sedemikian banyak begitu ya penyelidikannya sudah berbulan-bulan dan sebagainya. Kenapa ini berjalannya lambat? Ya, karena Iya. ini banyak orang yang tersangkut di Iya, dalamnya, sama ada dengan kayak Yakult Kolil Komas nama-nama kan, besar di ya situ. Ya, Yakult Kolil Komas sampai sekarang sudah dijadikan tersangka, sudah apa sudah dicekal dan sebagainya belum jadi tersangka juga Mbak Agi sama aja gitu, bahkan sudah betul. punya aliran dana sampai digugat itu ke pra peradilan. Nah balik lagi ini kita udah ceritain soal circle-nya ya, ini kan soal Ayu Aulia ya namanya tadi ya Ayu Betul. Aulia itu kan waktu itu kalau nggak salah dia yang jadi. Bukannya dia yang membela Ridwan Kamil, Mbak Agi, bukannya dia malah. Iya, jadi Hah? dia ini lebih dulu berkawan dekat dengan Ridwan Kamil. Dia membuat Oke. pengakuan itu juga, baik Nah, dulu seru maupun sekarang. juga Ridwan Kamil Ya, keren-keren mainannya. dia mengaku bahwa kami berkawan dekat begitu, dan dialah yang memperkenalkan Ayu Aulia ini kepada Ridwan Kamil. Dan kemudian dia Au- dalam prosesnya, Rid- maaf, Lisa, ya dia memperkenalkan mengenalkan Lisa Lisa. Mariana ya kepada Ridwan Kamil yang dalam prosesnya kemudian Lisa Mariana ini melakukan hubungan intim lah begitu ya sehingga dia mengaku hamil dan memperoleh anak yang sekarang usianya sudah beberapa tahun itu adalah anaknya RK. Nah, eh, dari Ayu Aulia ini sendirilah yang kemudian orang kemudian menduga-duga begitu Mas Ersu, apakah dia hanya sekedar kawan dekat atau apa? Tapi di sebuah sebuah televisi juga dia pernah mengatakan bahwa saya kawan kawan dekat, tapi kemudian itu diralat, enggak bukan kawan dekat tapi sahabat dia mengatakan Nah, demikian. beda loh ya, Nah, kawan dekat sama sahabat tuh beda loh ya, oke. beda ya, dan dia bahkan mengatakan bahwa RK itu suka curhat kepada saya. Sebagai bukti sahabat, RK itu suka curhat. Kok Ridwan Kamil curhatnya ke Iya, pejabat kok curhatnya ke beginian dia. Iya, iya, ke iya. ke model ini Heeh. apa namanya? Yang seseorang yang latar Kenapa nggak belakangnya ke adalah tokoh spiritual gitu, ke ajengan atau apa betul. gitu ya kan dapat kok curhatnya ke model ya. Oke. Iya, jadi Hmm. kira-kira output Hmm. apa yang didapatkan dari seseorang seperti Ayu Aulia ini ketika dicurhati oleh seorang gubernur Jawa Barat, itu kan berlangsungnya ketika dia masih menjadi gubernur Jawa Barat. Oke. Jadi seorang gubernur Jawa Barat kemudian berhubungan dengan berbagai macam wanita ini, begitu. Ini memang ujian ini ujian Indonesia, ujian rakyat Indonesia ini besar sekali Mas Yersu. Yang jelas kita kembali lagi pada Ayu Aulia. Ini ada saya tergelitik ya, ada yang menulis seperti ini di internet ya, di medsos. Ayu Aulia dilantik jadi tim kreatif Kemhan. Uang pajak kita dihabiskan untuk orang-orang seperti ini. Menangis Bentar. aja kita kalau kalau ingat banyaknya orang-orang inkompeten buat negara ini. Oh, jadi Iya, apa wajar ya. jabatannya Mbak? Tim kreatif. Tim kreatif. Tim Oke. kreatif Nanti di dulu. Kemhan. Apa Coba ya? kira-kira apa itu Mas Hersu? Definisi tupoksi dari tim kreatif Nah, itu itu dia. di Saya Kementerian saya Pertahanan. lagi mikir apa tim kreatif kan kita sebelum ngomongin Kemhan ya kan biasanya
begini ini kalau kementerian itu ini bagian komunikasinya ya Mbak Agi ya Ya. tapi mungkin kalau untuk Kemenhan kemudian kreatifnya apa ya kira-kira yang apa yang kira-kira dikomunikasikan begitu ya karena oke mari Anda tadi menanyakan soal apa sih tupoksinya dari Kemenhan itu ya Ya, kita iya. bisa bacain Tupoksinya ya apa, Mas? ya supaya nggak Hmm, salah ya. Itu ya. kalau saya baca ini baca nih ya fungsi ringkas Hmm, fungsi utamanya ya secara ringkas tuh kira-kira gini satu perumusan kebijakan pertahanan negara menyangkut menyusun doktrin strategi dan kebijakan pertahanan nasional jangka pendek dan jangka panjang pasti bukan di sini ya Mbak ya urusan dia ya bukan. nggak Hmm, yang kedua ya, coba apa lagi? perencanaan dan penganggaran pertahanan menyusun rencana kebutuhan pertahanan termasuk alutsista dan anggaran nggak juga sih nggak masuk di situ juga ya Mbak Bukan. nggak karena ini kan Ada memang lagi. ya Kementerian Pertahanan itu kan di bawahnya ada 3 angkatan ya. Jadi dia menangani Betul. satu kementerian sendiri. Kalau Mabes. anggarannya Mbak ya Hmm, Mabes, kemudian Mabes TNI Angkatan hmm, Darat, Mabes TNI Angkatan Laut dan juga Mabes TNI Angkatan Udara ya. Oke. hmm. Pengelolaan sumber daya pertahanan, mengatur SDM pertahanan, industri pertahanan, riset dan teknologi. Kira-kira masuk di mana ini Mbak Agi? Hmm? Iya, coba kita lihat dulu latar belakang ya. Latar Ya. belakang dari Ayu Aulia ini. Belum itu Jadi, belum selesai tadi belum selesai nanti supaya supaya kira-kira nyambung di mana gitu. Itu yang ketiga kan ya ya, Mbak ya. ya, Ya. itu dia. Nah, Coba dengan hmm. keahlian dia, talentnya dia, coba kita lihat. Dia pernah menjadi model majalah dewasa, lelaki dewasa, begitu ya, yang Hmm. tidak telanjang, tapi kita tahu bentuknya seperti apa kalau majalah-majalah dewasa seperti ini. Dan kemudian dia juga DJ di klub malam. Saya tidak tahu apakah masih dijalani sampai sekarang, tapi itulah salah satu pekerjaannya. Kemudian dia juga pernah mengeluarkan apa ya lagu, Mas Hersu. Judulnya Penyanyi. Mokondo atau apa begitu, menyanyi. Hmm. Iya, menyanyi duet gitu dengan seseorang dan ya itu judulnya saja juga cukup aneh ya. Mokondo itu Komodo konotasinya atau Komodo atau Mokondo? Mokondo, Mas Hersu. Oh, Jadi nggak usah kita ya ya apa asosiatif lah itu ya. ini Ya, ya asosiatif ini ya. betul. Dan kemudian yang lain-lain dia sebagai konten kreator ya tentu saja dia memiliki akun medsos ya Oh, di medsos itu dia biasanya membuat video begitu ya yang ya seperti biasa kalau Telegram ini dia mempromosikan sesuatu juga seperti itu sebagai influencer. Nah, influencer setiap konten kreator itu tentu berbeda-beda. Follower atau subscriber dari akun off the record tentu berbeda begitu ya dengan niche yang lainnya atau tipe-tipe konten yang lainnya. Nah, saya rasa untuk niche semacam yang dimiliki oleh Ayu Aulia ini atau kontennya itu tipenya seperti apa ya tentunya mereka-mereka yang menyukai hal-hal seperti ini begitu. Menyukai hal-hal yang dia menampilkan dirinya ya ada yang oke. kadang manis, kadang cukup seronok, kadang terlihatlah bagian-bagian Hmm, hmm. tertentu yang mungkin sepertinya pada umumnya Ya. sebetulnya juga pada usia tertentu tidak layak untuk melihatnya apa dan Hmm. sebagainya. Jadi kita tahu konten seperti apa begitu. Oke, oke. Nah, apakah ini sama dengan follower dari Kemhan atau bukan follower Nah, subscriber dari akun-akun ya. Menhan begitu ya? Atau dia bisa apa mengembangkan begitu pola komunikasi di Kementerian Pertahanan atau kemudian Hmm. membuat media sosialnya menjadi lebih berkembang. Saya tidak tahu tuh Mas Hersu apakah bisa sampai seperti itu sejauh itu begitu karena misalnya saya intip dulu ya Hmm. ini akun dari Kemenhan ya Hmm. salah satunya ini baru beberapa jam yang lalu nih ya Kemhan RI. Penguatan kesinambungan kepemimpinan diteguhkan melalui pengangkatan sumpah, pelantikan, dan sertijab pemimpin tinggi di lingkungan Kemhan yang dipimpin oleh Kemhan Letjen TNI Tri Budi Utomo. Ini Senin 22 Sekjennya Desember ya. kemarin, berarti beberapa hari yang lalu ini sertijab gitu ya. Dalam prosesi tersebut, Sekjen Kemhan melantik Laksamana Muda TNI Dr. Arif Harnanto sebagai Kabatekan Kemhan, Mayor Jenderal TNI, bla bla dan sebagainya di bawahnya. Di bawahnya kemudian dibuat dalam bahasa Inggris the continuity of leadership was reinforced through the oath-taking inauguration dan handover of senior leadership position within the Ministry of Defense apa dan sebagainya seperti kurang lebih kontennya itu serius ya Mas Hersu dan yang lainnya misalnya kita melihat di sini apalagi sih konten dari Kemenham di sini ada
Bahar Watan Kemhan melaksanakan pengiriman bantuan obat-obatan ke daerah bencana. Bencana alam yang menimpa di beberapa wilayah Indonesia datang silih berganti dimulai dari erupsi Gunung Semeru di wilayah Lumajang hingga banjir dan longsor di wilayah Aceh, Sumatera dan sekitarnya. Bla sampai ke bawahnya ini berita yang cukup serius. Saya rasa ini bukan wilayahnya Ayu Aulia. Ayu Aulia tadi ya, mungkin dia wilayah yang lain. Oke. Barangkali bukan mengembangkan medsosnya tim kreatif. Tim kreatif ini kan tim yang memberikan sesuatu enrichment gitu ya terhadap sesuatu konten misalnya. Nah, barangkali Kemenhan ini sering melakukan sosialisasi ke daerah atau kemana sehingga kemudian ada hiburan atau ada pendekatan yang seperti apa sehingga memerlukan tim kreatif. Jadi Ayu Aulia ini menjadi produsernya di sana salah satu yang bisa dilakukan kita pernah menjadi itu ya di televisi begitu sekaligus menjadi produser apa dan Ya, ya. sebagainya. Tapi rasanya kok bukan juga itu, nggak pas Oke. gitu. Pertanyaan saya lagi berikutnya ini ya sebelum dijawab ini. Mhm. Tapi kan masih ada tadi nanti fungsi-fungsi yang fungsi saya bacain dulu yang fungsinya tadi ya tupoksinya Ya, tadi ya. Yang tadi oke. baru tiga kan. Yang keempat itu pembinaan Mhm. kekuatan pertahanan. Itu membina dan mengawasi pembangunan kekuatan TNI secara pijakan bukan komando operasi. Yang kelima kerjasama pertahanan internasional, diplomasi pertahanan, latihan bersama, pengadaan alutsista luar negeri dan perjanjian pertahanan. Yang keenam, pengawasan dan evaluasi kebijakan pertahanan memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan arah strategis nasional. Nah, memang kalau dari sini saya sendiri nggak ngerti ya apa sebenarnya fungsi itu. Pertanyaan saya, apakah dia ini juga sama dengan Deddy Corbuzier, kemudian dia dapat pangkat bukan anumerta lagi, pangkat istilahnya kok Tituler. tiba-tiba tituler. Aduh lupa lagi. Dapat nggak dia Mbak pangkat tituler? Enggak lah, Oh enggak. Dia enggak, bukannya enggak. seperti itu. Tapi Oke. dengan dia direkrut oleh Kemenhan dan dia mengatakan bahwa ini enggak main-main loh, ini ada tesnya. Ini Hmm. ada tesnya Oh, katanya Mas yang bilang Heru. gitu siapa yang bilang ada tesnya? Ayu Aulia Oh, sendiri oke. dia mengatakan bahwa ini ada tesnya. Dia mengatakan seperti ini. Ayu mengaku harus menjalani tes untuk bisa mendapatkan posisi sebagai anggota tim kreatif di Hmm. Kemhan. Sulit, sulit. Iya, bisa kan ikut tes dulu. Pengakuan dari Ayu Aulia itu saya baca dari Tribun News memutuskannya udah lama katanya. Jadi karirnya sebagai tim kreatif di Kemhan rupanya tidak terlepas dari aksi campur tangan pengacara Sunan Kalijaga. Ini salah Hmm. satu pengacara para artis ya, Hmm. seperti perceraian apa dan sebagainya, harta gono gini dan Oh, bukan sebagainya Deddy Corbuzier ya, ya. bukan ya. Bukan, bukan lewat pengacara Sunan Kalijaga. Waktu itu dari Bang Sunan bilang, "You ada tes, mau ikut nggak?" Gitu. Terus aku bilang, "Oh boleh Pak," katanya. Diungkap oleh Ayu Aulia, ada sosok aktris yang juga mengikuti tes untuk menjadi anggota tim kreatif Kemhan, namun tidak lolos. Saya justru penasaran, ini kira-kira tesnya itu juga ada minimal persyaratan edukasinya atau tidak? Karena sampai sekarang kita juga tidak tahu Ya, ya. background Nih, edukasi dari ya. Ayu Aulia ini apa. Pertanyaan saya ini heboh banget ya di kalangan netizen ya, Mbak Gia. Iya, iya. Ya, Bahkan ya. Instagram Ayu ini juga diserbu ya Mas Ersu Mm, dan ya kita bisa melihat ya unggahan-unggahan dari Ayu ini foto-fotonya, mungkin video-videonya ini kira-kira hubungannya dengan Kemhan apa ya? Mungkin teman-teman bisa melihat. Memang karena ini aktris atau selegram yang cukup kontroversial, jadi memang ada beberapa unggahan dia atau konten dia itu yang memang sudah sejak lama itu di take down kolom komennya. Tapi masih mm, ada unggahan dia yang masih bisa kita berkomentar di situ. Netizen mm, masih bisa memberikan komentar. mm. Dan kemudian apa saja komentarnya? Ini setelah heboh soal ini, coba kita baca ya. Ada yang mengatakan, enak banget ya, tiba-tiba jadi staf kreatif di Menhan. Enak bener. Banyak yang kumlot, tapi nganggur, anjir, katanya. Mm. Itu nyelip, maaf, Jangan ini ada dilanjutin yang ya tulis, kalau jorok ya. jangan, jangan, jangan. Tapi ini sebenarnya nggak jorok ya, tapi lucu. Ada yang menulis itu nyelip celana dalamnya karena memang kontennya itu yang di komentari itu adalah ketika dia main pool gitu ya, sedang melakukan pooling ya apa semacam senam senam aerobik atau apa itu yang berputar-putar di pool. Nah, ada juga mengatakan tim kreatif Kemhan emangnya mau bikin konten apa? Ini sebenarnya pemikirannya hampir mirip dengan kita. Emang dia jadi tim kreatif lulusan apa sih? Lo kok mirip lagi sama kita? Di bawahnya ada mengatakan, terbukti ngurus negara itu nggak perlu pendidikan, usia matang dan sehat jasmani rohani, lingkaran setan memang.
nyasar ke sini, ada yang mengatakan begini, coba sih Kak, lu memantaskan diri, apakah lu punya keahlian di bidang tersebut? Gue nggak ridho, pajak gue uang masyarakat untuk gaji orang yang kok nggak kompeten, nggak ikhlas katanya. Kalau duniamu di tari tiang, itu kuliah tari tiang itu, sambil pakai sempak lu nari aja, kasihan orang yang ngabdiin diri untuk belajar, untuk Ya. sekolah, untuk kuliah dengan sungguh-sungguh, tapi kalah sama sempak plus tiang doang tanpa adanya keahlian di bidang tersebut. Hmm. Nggak ikhlas banget pajak gue ngegaji ya, nggak berpendidikan model begini. Serius, ini yang masuk tim kreatif Kemhan. Saya membayangkan kalau seandainya ini lowongan seperti ini diumumkan secara terbuka, pasti ribuan yang ingin masuk Mas Irsu dan mereka Pasti. orang-orang yang kompeten. Ya. Oke, jadi saya kira ini penting dijelaskan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan dia karena ini alih-alih saya nggak tahu apa targetnya dengan memilih dia menjadi tim kreator. Tentu ini kan bagian dari tim komunikasi ya, justru mungkin membuat orang lebih tertarik, lebih memahami apa itu soal Kementerian Pertahanan dan apa yang mesti disupport gitu sebagai Betul. bangsa. Tapi kalau yang begini menurut saya kontraproduktif gitu. Jadi menurut saya Ya, harus ada penjelasan ini dari jelas. Kementerian Pertahanan, minimal bukan Pak Menterinya deh, juru bicaranya untuk menjelaskan kenapa. Karena Mhm. betul seperti Anda tadi, akhirnya saya sempat coba searching ya ketika Anda menyebut nama tadi, ini kontroversinya banyak Pak ternyata, bukan bukan hanya satu yang seperti Anda sebutkan itu, banyak sekali kontroversi dari Ayulia ini bisa jadi kontraproduktif. Saya nggak paham juga, jujur saya nggak paham apa yang terjadi, dan kalau kemudian banyak netizen yang ngedumel di situ, itu ya eh, nggak terlalu salah. Nah, saya pengen tahu jangan-jangan apa medsosnya Kementerian Pertahanan juga udah dibanjiri komen-komen semacam itu lagi bagi. Saya belum ngintip ya. Ya, oke. Untuk Oke. komen, ya, mungkin teman-teman nanti bisa melihat, Ya, barangkali juga sudah dibanjiri. Tapi coba ya, Mas Hersu tadi bilang, ini orang penuh dengan kontroversi. Dan ah, memang iya. Jadi ini memang jualan kontroversi, Mas Hersu. oke. Jadi para selegram influencer itu banyak yang mengatakan, nggak peduli di Indonesia ini, kontroversinya itu kontroversi yang baik atau kontroversi yang buruk. Mm. Kontroversi yang buruk pun dapat iklan, Mas Hersu. Yang penting, Oh, iya, yang oke. penting yang makin dia kontroversial, akan makin banyak yang menonton, akan makin banyak yang memberikan komen. Apakah itu ya Jadi, jangan-jangan engagement gitu yang ingin dicapai gitu ya? Hmm. iya, tapi masa melibatkan Kemhan gitu kan? Oh Nah, iya. ini coba ya, coba kita baca. Mas Yesus tadi mengatakan bahwa penuh dengan kontroversi. Ini berbagai media saja saya cuplik ya. Ini dari Radar Bali, ini grupnya Jawa Pos pernah menulis seperti ini, judul Ayu Aulia benarkan pernah jadi simpanan Ridwan Kamil, kini pilih insaf dan bela Ibu Citra, dari Lisa itu tadi ya. Nah, kemudian ada lagi biodata dan profil Ayu Aulia dituding selingkuh dengan pejabat BUMN. Ini sempat sempat ramai betul ya ketika ada tudingan selingkuh dengan pejabat BUMN karena dia mengaku menerima transferan dari dirut BUMN tersebut, tapi dia mengaku tidak selingkuh dengannya gitu. Entah untuk apa transferannya. Mm-mm. Meski sudah dapat transferan, Ayu Aulia bantah tuduh check-in dengan dirut Bank BUMN. Nah, itu tadi judulnya dari Ya, ya. tribunnews.com. Ada juga Dia soal pernah Ayu bunuh Aulia, diri ya, pernah bunuh diri juga ya, kalau nggak salah. Coba bunuh tapi diri ya. pada akhirnya dia mengatakan bahwa bunuh dirinya itu dipaksa oleh teman. Loh, orang dengan karakter yang labil seperti ini kok bisa masuk dari ke Kemhan gitu? Apa target dari Kemhan dengan memperkerjakan sosok dengan latar belakang seperti ini, begitu Mas Hersu? Kan ini kan pasti menjadi contoh kan, Hmm. seperti yang dikatakan oleh netizen tadi, bahwa kalau seandainya mereka memiliki anak, begitu, ya mungkin anak mereka lebih pantas untuk masuk gitu ketimbang orang yang dengan latar belakang yang kita tidak ketahui ini. Mm-mm. Dan kemudian saya sempat nih, ini Kita saya cari ketahui ya, dong latar belakangnya. Kita ketahui, bukan tidak kita kita ketahui. maksudnya pendidikannya begitu Oke, ya, ya ya expertise-nya apa gitu ya. ekspertisnya apa begitu, dan apa yang akan dia sumbangkan gitu Hmm. kan. Nah, ini coba saya buka tadi Mas Herzu menanyakan kalau di akun Kemenhan di akun Kemhan seperti apa, saya buka akun Instagramnya. Tidak banyak yang berkomentar di situ begitu atau belum, karena ini memang baru hari ini atau tadi malam ya ini mulai rame, padahal dilantiknya Ayu Aulia itu sudah sejak tanggal 19 Desember, tapi Oh, baru
ketahuan belakangan ini, mulai kemarin malam. Nah, coba ini ada yang menulis seperti ini di akun Kemhan. Halo, permisi, mau tanya, itu mbak-mbak yang diangkat jadi tim kreatif, kreatifnya dalam bidang apa ya? Hmm, hmm, Agak kaget pas baca berita. Ada juga menanya Gusti Ayu nih, banyak lulusan S1, S2, S3 dari universitas terbaik, tapi kalian memberi jabatan ke seseorang, hmm, nggak ngerti lagi pemerintah. Gokil sih, nggak usah bayar pajak lah, simpan aja duit kita buat sekolahin anak, hmm, biar bisa pindah ke warga negaraan, hmm, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, demi anak-anak kita yang akan pergi kerja dan hidup di luar. hmm. Dari Saprul Fafu mengatakan selamat ya. Mau dibuat apa nih Kemenhan medsosnya? Bikin gacor ya. Hmm. Background pendidikan dia nggak jelas. Ini kata Luci. Prestasi dia nggak ada. Tiba-tiba dapat jabatan di suatu podcast. Ayu Adianti Aulia, ini medsosnya Ayu Aulia, mengakui dia simpanan pejabat. Pejabat mana yang pakai dia sampai dapat jabatan di Kemenhan? Nanyakan ke Kemenhan RI. Ini spekulasi ini ya, spekulatif. Tapi Hmm. ya apa dugaan-dugaan seperti ini akhirnya Ya. bisa ada di masyarakat kita gitu, Hmm. melihat bahwa masih banyak lagi orang di luar sana yang lebih kompeten, yang lebih mampu begitu. Tapi kenapa justru orang ini yang masuk, dan pelajaran apa atau contoh yang seperti apa yang ingin diberikan Ya. oleh Kemhan gitu, sehingga kalau seseorang itu bisa masuk dia begini, eh, ayo kamu belajar yang baik, kamu kemudian berkreativitas yang baik, kamu menjadi pemimpin, menjadi ikut organisasi apa segala macam di Hmm. sekolahmu, di tempat kuliahmu, agar kamu Hmm. dapat seperti sosok itu yang sekarang bekerja di Kemhan misalnya, atau yang sekarang bekerja di Hmm. Kemenlu, atau Panutan lah maksudnya ya. Hmm. gitu ya. Ini kira-kira apa yang akan kita, ayo ayo kamu apa jadi model majalah dewasa, kamu kemudian bikin kontroversi terus menerus, atau kemudian kamu membuat narasi-narasi soal soal hubungan-hubungan yang tidak baik lah, perselingkuhan lah, Hmm. apalah yang bisa menjadi kontroversi supaya kamu bisa masuk Kemenhan. Masa sih kita harus menasihati seperti itu kepada Ya, ya. anak-anak kita, keponakan kita, anak-anak muda begitu. Hmm. Ya, saya kira ini penting didengar oleh Kementerian Pertahanan. Ya minimal ini juru bicaranya untuk menjelaskan apa sih dasarnya. Karena nggak, kalau tidak nanti alih-alih itu dia akan membantu kinerja dari Kemenhan, itu malah akan jadi kontraproduktif kan yang terjadi. Ya Mbak Agi ya? Ya, Mas Ya. Ersu, satu lagi. Ketika saya mengintip akun dari Kemhan, Hmm. saya ternyuh loh. Hmm. Karena yang diunggah itu banyak sekali video-video bagaimana TNI itu membantu di daerah-daerah bencana, dan Hmm. kemudian banyak sekali komentar gitu, sampai ratusan komentar yang kemudian mereka mengatakan, saya terharu gitu melihat TNI menggendong anak-anak balita, TNI menggendong bayi, Hmm. titip mereka ya Pak, kami tidak bisa ke sana begitu. Hmm. Terus semangat Bapak-bapak TNI kita begitu. Hmm. Kami selalu mendoakan kalian Bapak-bapak TNI dan sebagainya. Banyak sekali, silakan baca sendiri di akun Kemhan. Nah, Ya, tapi dengan adanya ini kan jomplang begitu ya, 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 image positif yang sudah terbangun sebetulnya. ya. Oke, sampai ketemu lagi. Kami mohon pamit. Saya Harsubono Arif. Dan saya Agibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap semangat. Salam akal sehat. Salam Wassalamualaikum akal sehat. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.